masa depannya? Tentu sekali belum. Karena ketika anak yang merencanakan banyak hal, ternyata setelah dewasa bukan apa yang dirancangkan yang dialaminya. Namun Tuhan sudah mempunyai rencana bagi setiap orang sejak dalam kandungan. Begitulah Yusuf dalam mimpinya mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Namun saat rencana Tuhan diceritakan kepada saudara-saudaranya, dia digelar sebagai tukang mimpi. Dalam ketidaksukaan saudaranya, dia terus disertai Tuhan. Dia selalu setia, profesional dalam melakoni rencana Allah dalam hidupnya. Dia tidak lemah. Saat dibuang, dijual, menjadi hamba, menjadi tuan, narapidana, sampai menjadi wakil raja. Begitulah kita, dimanapun berada, bagaimanapun situasinya, tetap menjadi berkat, sebab ada bersama Tuhan. Tuhan bersama kita. Selamat hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena kehadiran kita, orang lain terberkati. Sebab kita diberkati oleh Tuhan adalah untuk menjadi berkat. Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang Ismail. Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia, membawa ke rumahnya. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf seorang hamba, dibeli dari tangan orang Ismail. Namun dia oleh penyertaan Tuhan senantiasa profesional, setia, terampil. Dia disayang di rumah Potifar. Betapa Yusuf sudah mengerti bagaimana melakoni hidup. Untuk kesulitan yang dihadapi, tidak ada dendam, kemarahan, sungguh-sungguh. Betapa dia selalu fokus melakukan pekerjaannya. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan menambahkan pekerjaan yang besar. Sebagaimana ungkapan seorang ayah kepada putrinya yang sering pulang malam sebab pemilik perusahaan mempercayakan berbagai tugas pelik kepadanya. Bersyukurlah bila engkau dipercaya atasanmu. Itulah proses untuk berhasil. Perilaku Yusuf ini boleh menjadi pelajaran bagi orang-orang muda untuk fokus dalam tugas tanggung jawab, daripada menjadi kontraproduktif dengan berbagai sikap yang masih boleh diatasi, seperti sikap marah dan berselisih dengan atasan atau dengan sesama pekerja. Dalam tuntunan Roh Kudus, sebagaimana Yusuf boleh selalu profesional melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan padanya. Penderitaan tidak melemahkan dirinya, sebab dia selalu bangkit oleh pertolongan Tuhan, sehingga dia tidak pernah
sampai terpuruk. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dia naik pangkat dalam pekerjaannya. Hal yang menarik di sini adalah Yusuf dapat mempersaksikan hidup imannya di hadapan Potifar, sehingga tuannya mengetahui keberhasilan Yusuf dalam pekerjaannya adalah oleh penyertaan Tuhan. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Mesir itu oleh karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Rencana Tuhan bagi Yusuf tidak begitu saja diserah terimakan baginya untuk dinikmati, namun ada proses yang harus terus-menerus diperjuangkan dengan mengandalkan Tuhan. Penderitaan, sukacita menjadi bagian rangkaian menuju suatu tugas besar yang diberikan Tuhan baginya untuk kesejahteraan dunia. Baiklah kita mendengar panggilan Tuhan dan melakukannya untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami semakin memahami dimanapun, sebagaimanapun kami, Tuhan setia menyertai kami. Berilah kami semangat untuk selalu bertanggung jawab melakukan berbagai hal yang terbaik dimanapun kami Tuhan pakai. Di dalam pekerjaan, di sekolah, di berbagai tempat lainnya. Sertailah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.